prioritas gitu ya Bang ya, bahwa ini yang jadi prioritas utama begitu ya gitu loh. Karena ini bisa menjadi ancaman keberagaman tadi saya sebut. Dan andaikan Pak Jokowi menyampaikan secara langsung depan masyarakat, bisa tenang loh, bisa, hal ini tidak terjadi seperti itu. Perkiraan saya masa ini akan jadi lebih tenang, demonstrasi damai hari ini itu akan bisa diselesaikan dengan baik dan semuanya bergembira. Nah sayangnya sampai dengan detik ini Pak Jokowi belum mau menemui wakil demonstran, kemudian bahkan belum mau menyampaikan sikap terang beliau. Saya melalui Inews ini mengimbau kepada Pak Jokowi, ada baiknya Pak Jokowi itu segera menyampaikan sikap terang beliau. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak JK, akan mendorong akselerasi 2 minggu ini untuk menyelesaikan kasus ini. Nah ada baiknya itu juga keluar dari lisan Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menyampaikan, saya tidak akan intervensi, tapi saya akan mengawal supaya kasus ini diselesaikan dengan cepat dan agar publik khususnya umat Islam itu mendapatkan keadilan terhadap upaya penistaan terhadap Al-Quran atau penistaan terhadap Islam yang dilakukan Saudara Basuki Cahayapurnama. Baik Bang Daniel, ini ada satu peraturan dan memang sebenarnya seluruh masa pun juga mengetahui hal itu, bahwa pada pukul 18 seharusnya sudah menyelesaikan dari aksi semuanya, tapi mereka masih bertahan seperti ini. Mungkin sama seperti yang Anda sampaikan, bahwa memang masih ada tuntutan yang ingin disampaikan. Sekali lagi saya tentu berterima kasih kepada pihak kepolisian. Ini bukti pihak kepolisian itu melakukan diskresi, diskresi khusus terhadap aturan itu. Nah tentu kami dan massa yang ada di sana itu berterima kasih sekali kepada pihak kepolisian yang sampai dengan detik ini melakukan pengamanan dengan cara yang juga bergembira. Nah itu yang membahagiakan dan mudah-mudahan sikap itu tetap dirawat sampai dengan sekarang, supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita bisa terus bergembira dalam protes, kira-kira begitu. Dan kalau dikembalikan lagi memang perlu kepemimpinan untuk menyelesaikan. Ini dia. Bila masa ini bisa kembali bubar dengan tenang, memang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah kepala negara tadi dari Bang Daniel mewakili Muhammadiyah menyampaikannya kan? Ini yang tadi saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi absen menghadirkan harapan bagi publik. Mereka ada harapan sebenarnya. Ini yang terlihat saat ini pemirsa, ini ada beberapa orang yang membakar petasan sebenarnya Bang Daniel ya. Gas air mata. Gas air. Saya klarifikasi lagi pemirsa, ini adalah gas air mata. Ini satu hal yang sangat kita takutkan saat ini. Kita masih akan terus mencari informasi kenapa sampai ada satu tindakan massa dibubarkan dengan gas air mata di lokasi. Harapan kita saat ini aparat keamanan harus segera sigap agar massa pun dapat tenang. Ini sebenarnya polisi tetap mempertahankan diskresi itu tadi, karena masa ini besar sekali dan itu bisa mengganggu sikap secara keseluruhan yang tadinya udah bagus, udah gembira segala. Bang Daniel, ini seharusnya ada satu tahapan tertentu ya dari pihak kepolisian untuk membubarkan massa, mungkin dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Betul. Tadi saya berharap ada diskresi tadi seperti saya sampaikan dari pihak kepolisian supaya kemudian kalaupun kita bisa bertahan di situ, ada negosiasi yang baik gitu ya. Kalau tidak ya mereka pindah ke
tempat yang lain. Itu kan misalnya skenarionya katanya kalaupun mau menginap itu menginap di mana, di DPR MPR gitu ya. Misalnya kemudian bertindak langsung seperti itu ya. Kalau aku belum mundur, jangan dulu. Aku mundur pelan-pelan, Bang. Ya. Udah. Udah pegang. Maju, Bapak, itu kabel hijau. Udah, tahan. Injek. Udah, tenang. Maju. Iya. Mundur. Mundur. Nah, tenang. Tarik lagi. Hitam. Bang, maaf bang. Tarik lagi. Bang, Banser udah mulai masuk ya. Banser NPI udah mulai masuk. Iya pemirsa, ini kondisi terkini dari depan Istana Merdeka saat ini. Sudah sekitar 10 menit berjalan semenjak ada satu letupan yang diketahui adalah gas air mata. Kita masih mencari informasi terkini kenapa sampai aparat penegak hukum yang berjaga di sana memutuskan untuk melakukan tindakan. Dan saat ini studio saya masih bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Bang Daniel, ini yang sangat tidak kita harapkan sebenarnya. Sayang sekali aksi yang sudah begitu damai, yang tertib sekali dan sudah ditunjukkan oleh ratusan ribu massa hari ini dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul menyampaikan aspirasi, tapi sesaat sebelum ada letupan dari gas air mata, kita juga saksikan tadi Bang Daniel bahwa semuanya berkumpul dengan tenang, damai, mendengarkan orasi atau ceramah dari ustadz yang ada di sana. Tapi tentunya secara manusiawi dengan adanya hal seperti ini mereka akan menjadi tidak tertib. Saya berharap itu cukup gitu ya. Saya gas air mata itu tadi cukup, saya pikir. Jadi polisi bisa mulai melakukan negosiasi gitu ya dengan baik dengan para demonstran, karena kalau justru polisi melakukan represif, bagi saya ini berbahaya sekali karena jumlahnya ini besar sekali dan resikonya juga tinggi sekali. Saya pikir polisi harus pikirkan kos yang harus dibayar akibat tindakan represif seperti itu. Tindakan represif dengan motif yang dilakukan ratusan ribu massa adalah untuk mengharapkan keadilan begitu ya, dengan proses hukum gitu ya. Jadi harus agak bersabar gitu, karena selama ini justru demonstran tetap menunjukkan sikap yang simpatik ya. Kalau kemudian diprovokasi dengan tindakan seperti itu, walaupun kita pahami itu prosedural ya, kita masih berharap ada diskresi tadi untuk kebaikan lebih besar, maslahat yang lebih besar gitu, kira-kira begitu.
Karena dalam arti maslahat ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk keadilan juga gitu ya. Tidak hanya mereka yang menjadi warga DKI Jakarta yang hadir saat ini, karena dari hampir seluruh daerah di Indonesia hadir untuk mengikuti aksi damai ini, Bang. Jangan lupa yang berdemonstrasi hari ini itu hampir di semua kota di Indonesia, dan itu punya efek buruk ya kalau kemudian di Jakarta misalnya ada tindakan represif itu, kemudian nanti di kota lain juga yang sedang berdemonstrasi secara psikologi mereka juga terganggu. Iya. Seluruh Indonesia saat ini ataupun dari beberapa hari semenjak bergulirnya rencana akan adanya aksi damai ini berharap sekali untuk memang berjalan dengan tertib, damai, dan kita memang memberikan contoh bahwa kita siap berdemokrasi begitu Bang Daniel. Iya, dan sampai siang tadi, sampai sore maghrib tadi, dan itu kelihatan kita masih bergembira. Jadi saya sekali lagi melalui e-news ini berharap polisi tetap menyediakan ruang untuk diskresi untuk diskresi supaya kemudian demonstrasi ini bisa tetap terawat kegembiraannya gitu ya, dan seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa tetap tenang begitu. Iya. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan saat ini pemirsa, memang kita tetap terus akan mengingatkan ya Bang Daniel untuk juga tidak terprovokasi di rumah dengan situasi seperti ini. Kita harus mencari terlebih dahulu informasi yang jelas bagaimana ataupun juga proses yang sedang dilakukan aparat penegak hukum, begitu juga dengan massa yang ada di lapangan saat ini. Ya, masyarakat di rumah atau di setiap daerah harus pahami memang itu adalah prosedur dari pihak kepolisian. Tapi tadi saya sebutkan kita masih berharap ada diskresi yang disediakan oleh pihak kepolisian, ruang diskresi yang lebih luas untuk untuk atas nama kemaslahatan yang lebih besar. Jangan lupa Jakarta hari ini dipenuhi dengan massa ratusan ribu orang-orang yang sedang berdemonstrasi. Mereka melakukan perjalanan dari daerah mereka masing-masing berkumpul. Kalau kemudian ruang diskresi itu tidak disediakan, itu saya pikir keburukannya akan lebih besar. Gitu. Kembali Bang Daniel juga mewakili Ketua PP Pemuda Muhammadiyah juga bisa menghimbau pemirsa yang di rumah yang menyaksikan kita saat ini, Bang Daniel, memang situasinya sedang tidak terkendali atau tidak seperti yang kita harapkan begitu ya, tapi untuk juga tidak gampang terprovokasi. Silakan Bang Daniel. Jadi tadi saya sebutkan teman-teman mungkin yang di lokasi di sana, saya pikir harus tetap tenang juga, kemudian masyarakat tidak juga terprovokasi dengan tindakan seperti ini. Mudah-mudahan saya masih berharap misalnya pimpinan Polri untuk tadi menyediakan ruang diskresi untuk menghentikan upaya ini kan upaya pembubaran sebenarnya. Ini adalah upaya pembubaran karena dianggap sudah di atas pukul 18.00. Allahu Akbar. Diskresi juga dalam arti keringanan untuk mengerti dengan perjuangan dari massa yang hadir dan mereka ingin menuntut. Yang harus disediakan, yang harus dipikirkan adalah kemaslahatan untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi jangan atas nama aturan itu, padahal misalnya dalam beberapa kasuistik gitu ya, banyak sekali diskresi-diskresi yang disediakan ya. Jadi kenapa untuk hal seperti ini diskresi tidak disediakan? Jadi sekali lagi saya masih tetap berharap kepada pihak kepolisian untuk tetap tenang, kemudian agak luas begitu, untuk menyediakan ruang diskresi, bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik seperti apa yang terjadi mulai siang sampai sore tadi. Bang Daniel, kalau kita lihat sekarang massa sudah terkena efek dari gas air mata itu ya, tapi terlihat juga tidak langsung membubarkan diri. Dan mereka masih bertahan di sana, Bang Daniel. Ini memang karena tuntutan yang tadi untuk proses hukum. Tapi kalau kita melihat proses hukum di Indonesia kan memang ada tahapan yang harus ada waktu yang harus ditunggu gitu, Bang. Yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah komitmen sebenarnya, Mas. Tadi yang saya sebutkan. Komitmen dari kepala negara, dari Kapolri. Itu yang mereka tunggu. Karena Kapolri itu di bawah kontrol kepala negara. Sebenarnya yang paling kita butuhkan hari ini adalah
adalah komitmen Pak Jokowi, Presiden. Jadi sejak kemarin waktu saya ketemu Pak Presiden, saya sudah menyampaikan segeralah Pak Jokowi bicara kepada publik secara terbuka supaya mereka-mereka yang di lapangan ini tenang. Kemudian misalnya datang di situ bila perlu sampaikan kepada wakil demonstran itu atau sampaikan ke TV begitu ya, kumpulkan TV kemudian pidato didengar oleh semua masyarakat, bahkan bila perlu ada layar besar di situ didengarkan, itu akan tenang itu. Saya misalnya beliau pidato kayak waktu pidato tentang pungli, saya akan langsung mengawasi gitu ya, langsung mengawasi day per day gitu kan, tegas upaya penegakan hukum terhadap penistaan agama ini itu akan tuntas. Saya entah kenapa sampai detik ini kok Pak Jokowi untuk mengatakan itu, untuk menunjukkan komitmen itu kok berat sekali ya, ada sesuatu begitu. Jadi sekali lagi saya dari sini mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ya. Jadi kalau teman-teman saya demonstrasi di sana, saya demonstrasi di Inews saja. Saya ingin sampaikan dengan tujuan yang sama, tujuan yang sama. Pak Jokowi, tolong sampaikan sikap terang Anda itu kepada publik supaya kemudian yang berdemonstrasi ini dan publik masyarakat Indonesia itu menjadi tenang dan menganggap oh ya Pak Jokowi akan kawal kasus ini sampai tuntas gitu, sampai detik per detik, kira-kira begitu. Sama ketika Pak Jokowi ngomong tentang pungli tadi gitu. Betul. Gimana aku ini? Dan harapan dari masyarakat yang kita lihat saat ini Bang Daniel, seluruh mereka ini berkumpul dari daerah masing-masing, walaupun berkumpul di ibu kota, tapi permasalahan ini menjadi skala nasional dan harus kembali diselesaikan oleh pemimpin Presiden. Ini nggak bisa gitu loh. Justru ketika Pak Jokowi meninggalkan istana, kemudian seolah buang badan, kemudian diserahkan kepada Pak Wapres, itu justru membuat publik makin kecewa begitu loh. Karena yang sebenarnya mereka tuntut itu adalah sikap terang Pak Jokowi. Kenapa demonstrasinya itu tidak ke Mabes Polri misalnya? Kenapa demonstrasinya itu ke Istana Presiden? Karena publik ini, kami yang berdemonstrasi ini itu ragu dengan komitmen Pak Jokowi. Makanya tadi saya sekali lagi menghimbau kepada Pak Jokowi atau siapapun yang bisa memberikan masukan positif kepada Pak Jokowi, ya minta Pak Jokowi untuk memimpin gitu loh, bersikap terang, menyampaikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kepastian gitu loh. Jadi harus harus tadi istilah saya itu, Pak, saya akan mengawal proses hukum ini detik per detik, kira-kira itu kan terang dan itu akan membantu menenangkan massa yang hadir berdemonstrasi dari seluruh Indonesia hari ini. Selain itu Bang, dari sisi lainnya mungkin Anda juga ingin menghimbau dari massa yang hadir di depan istana, karena dengan kondisi seperti sekarang ini untuk mereka tetap bertahan, yang kita khawatirkan nanti akan bertambah parah begitu. Bagaimana Bang? Saya tentu berharap kawan-kawan yang ada di sana itu tetap tenang begitu, tidak terpancing dengan represif, dengan tindakan represivitas dari aparat begitu. Jadi usahakan tetap tetap melokalisasi tindakan represif itu sebatas di sana begitu. Jadi tidak merembet kemana-mana.